Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami saat ini hendak sejenak bersekutu bersamamu, mendengarkan firman-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Esra pasal 2 ayat 59 sampai 63 yang mengatakan, inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu yang memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seseorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mampu memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik yang diangkat oleh penulis Sabda Bina Umat hari ini, hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di renungan pagi, ya. Di renungan pagi hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di awal, di bagian pembukaan, di situ penulis SBU menceritakan tentang seorang supir gereja di salah satu jemaat yang pernah ia layani. Sang supir gereja tersebut bukan seorang Kristen, tetapi sudah merasa sangat menyatu dengan seluruh warga jemaat di mana ia bekerja. Di pihak lain, warga jemaat juga sudah merasa menyatu dengan keluarga dari sang sopir ini. Keluarga dari sang sopir ini ternyata sudah sejak lama selalu mendukung dalam pelayanan di jemaat tersebut. Dari bapak sang sopir itu, bahkan kakek dari sang sopir itu juga pernah bekerja sebagai sopir di jemaat tersebut. Intinya mau dikatakan bahwa kebersamaan hidup dalam suatu komunitas sosial, apalagi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan lama, bisa membuat ikatan yang sangat kuat di antara mereka. Walaupun di antara mereka mungkin tidak seiman dan tidak ada ikatan darah satu sama lain, tapi karena mereka sudah berkumpul dan bersama dalam satu komunitas dan jangka waktunya sangat lama, maka terjalin ikatan yang kuat di antara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini juga ada hal yang menarik. Karena diceritakan bahwa ada sebagian dari rombongan umat Yehuda yang pulang dari pembuangan Babel ke Yerusalem, dikatakan tidak jelas asal-usulnya. Apakah mereka termasuk dalam bagian dari umat Israel atau bukan? Namun demikian, pada kenyataannya mereka selama ini telah bersama-sama dengan umat Allah, yaitu umat Yehuda yang berada di pembuangan Babel. Mereka menjalani suka duka, senang dan susah bersama. Mereka berjuang bersama. Mereka jatuh bangun bersama di pembuangan Babel, sehingga mereka
walaupun tidak jelas asal usulnya, mereka sudah merasa menjadi bagian dari umat Allah. Asal usul mereka akhirnya tidak dipersoalkan lagi. Mereka bersama dengan umat Yehuda diizinkan pulang ke Yerusalem. Demikianlah kebersamaan hidup selama jangka waktu yang cukup panjang dan lama, membuat mereka yang tidak jelas asal usulnya apakah orang Israel atau bukan, akhirnya dinyatakan sebagai bagian dari komunitas yang tak terpisahkan dari umat Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua secara daging atau darah tidak ada hubungan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub maupun umat Israel. Kita tidak ada kaitan langsung dengan umat Israel. Kita bukan keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub. Oleh karena itu, sebenarnya kita semua berada di luar dari persekutuan umat Allah, dan sebenarnya kita tidak berhak mendapatkan janji berkat dan keselamatan. Namun kita bersyukur bahwa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang adalah orang-orang jauh, yang tidak ada hubungan darah dengan Abraham, Ishak, Yakub ataupun orang-orang Israel, akhirnya di dalam iman kepada Yesus menjadi orang yang dekat. Kita boleh mengambil bagian atau mendapat bagian dalam perjanjian keselamatan Allah dengan umatnya. Di dalam Yesus Kristus, kita yang tadinya jauh, yang berada di luar persekutuan umat Allah yang diselamatkan, di dalam iman kepada Yesus Kristus kita menjadi orang-orang yang dekat. Kita termasuk dalam bagian persekutuan umat Allah yang berhak menerima janji Allah, yaitu berkat dan keselamatan darinya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita yang jauh, kita yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapat keselamatan di dalam iman kepada Yesus, akhirnya kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Biarlah kiranya kita memuliakan Tuhan, dan biarlah kiranya kehadiran kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat senantiasa mewujud nyatakan kemuliaan Allah. Kita menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Tunjukkan itu melalui semangat hidup. Tunjukkan itu melalui kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Tunjukkan bahwa kita adalah termasuk dalam bagian umat Allah yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami Engkau berkati. Kami bersyukur walaupun kami bukan menjadi bagian dari umat Allah, tapi Engkau menyelamatkan kami. Dan saat ini kami hendak menjalani aktivitas kami. Biarlah kami juga boleh menunjukkan, mencerminkan bahwa kami adalah bagian dari umat Allah yang telah mengalami anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan sertai berkati kami semua. Tuhan kiranya lindungi kami, jauhkan kami dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan beri kekuatan iman. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.